Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Delta Dwi Ayu Safitri, NIM T 2019-12-18. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab 2, yaitu pada sebab berbagai pengertian filsafat pendidikan. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai filsafat pendidikan, termasuk Knielers. Dari pendapat Knielers, dapat dipahami bahwa filsafat dalam arti formal berusaha memahami kenyataan sebagai suatu keseluruhan dengan menjelaskannya sedemikian rupa secara umum dan sistematis. Demikian pula halnya dengan filsafat pendidikan yang berusaha untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam. Penafsirannya dengan menggunakan konsep-konsep umum yang dapat menjadi petunjuk atau arah bagi tujuan-tujuan dan kebijakan pendidikan. Dengan cara yang sama, filsafat umum mengkoordinasikan temuan-temuan dari berbagai cabang ilmu, dan filsafat pendidikan menafsirkan temuan-temuan ini untuk digunakan dalam bidang pendidikan. Teori-teori ilmiah tidak memiliki implikasi langsung dalam pendidikan. Teori-teori ini tidak dapat langsung diterapkan dalam praktik pendidikan tanpa terlebih dahulu diuji secara filsafati. Teori filsafati pendidikan ialah teori rasional tentang pendidikan. Teori tersebut tidak pernah dapat dibuktikan secara empiris. Di samping teori filsafat pendidikan, ada pula teori ilmu pendidikan. Teori ini adalah teori rasional dan ada bukti empiris tentang pendidikan. Selanjutnya, Knielers juga mengatakan bahwa filsafat pendidikan bersandar pada filsafat umum atau filsafat formal. Artinya, masalah-masalah pendidikan juga merupakan bagian dari cara berpikir filsafat secara umum. Seseorang tidak dapat mengkritik kebijakan pendidikan yang ada atau menyarankan kebijakan yang baru tanpa memikirkan masalah-masalah filsafati yang umum, seperti hakikat kehidupan yang baik sebagai arah yang akan dituju untuk pendidikan, kodrat manusia itu sendiri, sebab yang dididik itu adalah manusia, dan yang dicari adalah hakikat kenyataan yang terdalam yang menjadi pencarian semua cabang ilmu. Maka, filsafat pendidikan merupakan penerapan filsafat formal dalam lapangan pendidikan. Sebagaimana halnya dengan filsafat umum, filsafat pendidikan bersifat spekulatif, preskriptif, dan analitik. Bersifat spekulatif artinya bahwa filsafat membangun teori-teori tentang hakikat manusia, masyarakat, dan dunia dengan cara menyusunnya sedemikian rupa dan menginterpretasikan berbagai data dari penelitian pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu perilaku atau psikologi behavioristik. Filsafat bersifat preskriptif artinya, filsafat pendidikan mengkhususkan tujuan-tujuannya, yaitu bahwa pendidikan seharusnya mengikuti tujuan-tujuan itu dan cara-cara yang umum harus digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Filsafat pendidikan bersifat analitik tatkala filsafat pendidikan berupaya menjelaskan pernyataan-pernyataan spekulatif dan preskriptif, menguji rasionalitas ide-ide pendidikan, baik konsekuensinya dari ide-ide yang lain maupun cara-cara yang berkaitan dengan adanya distorsi pemikiran. Konsep-konsep pendidikan diuji secara kritis, demikian pula dikaji juga apakah konsep-konsep tersebut memadai ataukah tidak ketika berhadapan dengan fakta yang sebenarnya. Filsafat pendidikan berusaha menjelaskan banyak-banyak makna yang berbeda, yang berhubungan dengan berbagai istilah-istilah yang dapat digunakan dalam lapangan pendidikan seperti kebebasan, penyesuaian, pertumbuhan, pengalaman,
kebutuhan dan pengetahuan. Penjernihan istilah-istilah tersebut sampai pada hal yang bersifat hakiki. Pada kajian filsafati tentang pendidikan akan ditelaah oleh cabang filsafat yang bernama metafisika atau ontologi. Ontologi menjadi salah satu landasan dalam filsafat pendidikan. Selain itu, kajian pendidikan secara filsafati memerlukan pula landasan epistemologi dan landasan aksiologis. Nah, begitulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam memaparkan materi atau lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.